Pemirsa, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tapi juga membutuhkan dukungan fasilitas, pelayanan, serta koordinasi yang matang demi memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, serta khusyuk. Lantas, sejauh mana kesiapan fasilitas jemaah haji Tanah Suci? Untuk membahasnya langsung bergabung dari luar studio, tepatnya di Arab Saudi, dengan Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh RI. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum Mas Ihsan, apa kabar Anda di Arab Saudi? Selamat sore, Mas. Ya, ini Ranoff tengah dari on duty begitu ya Mas ya di Arab iya. Saudi. Bisa dijelaskan ke kami Mas, persiapan sejauh ini seperti apa dari pihak Anda? Baik, terima kasih Mas Rano Hmm. dan juga pemirsa. Alhamdulillah hingga hari ini seluruh persiapan terus kita matangkan khususnya berkaitan dengan fase puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Hmm. Dan saat ini sudah masuk sepekan pertama jamaah Indonesia hadir di kota Mekah. Kita juga Hmm. melihat bagaimana fokus saat ini, bagaimana jamaah kita baik yang dari Madinah menuju Mekah maupun dari tanah air menuju Mekah, Hmm. bagaimana jamaah kita bisa beradaptasi terkait dengan mobilitas di Arab Saudi, ritme ibadah dan juga berkaitan dengan cuaca di Arab Saudi, Hmm. serta tentu berkaitan dengan kepadatan di Masjidil Haram jelang puncak haji. Dan ini terus kita pantau dan kita melihat bagaimana kesiapan dari jamaah kita untuk melaksanakan ibadah dan imbauan-imbauan berkaitan dengan kesehatan dan juga kesiapan fisik terus kita hadirkan Hmm. jelang jamaah kita memasuki fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina, Mas Rano. Oke Mas Ihsan, yang juga menjadi perhatian adalah soal jarak penginapan ke haram begitu ya, apalagi bus lawat dimanfaatkan untuk akomodasi tersebut. Sejauh mana upaya Anda? Tentu kita Hmm. punya catatan dan juga ada bahan-bahan evaluasi yang terus kita hadirkan tiap Hmm. hari berkaitan dengan layanan yang kita hadirkan bagi jamaah. Dan bicara tentang akomodasi, hotel jamaah memang tersebar di beberapa sektor di Kota Mekah dengan Hmm. karakteristik jarak yang berbeda-beda, dan juga kita tempatkan sebanyak 10 sektor di area Mekah ini, Mas Rano. Dan Oke. tentu pemerintah menyiapkan layanan transportasi, ada bus salawat yang Hmm. bekerja 24 jam secara gratis agar memastikan mobilitas jamaah kita menuju Masjidil Haram ke pemondokan ataupun hotel masing-masing dan sebaliknya tetap terlayani dengan baik. Dan Hmm. juga berkaitan dengan bus halal ini juga kita terus mengingatkan kepada jamaah untuk betul-betul bisa mengenali ada nomor bus dan warna rute dari bus yang digunakan agar jamaah kita tidak salah nanti misalnya dalam menggunakan bus salawat dalam mobilisasi jamaah kita dari hotel ke Masjidil Haram, termasuk berkaitan dengan Hmm. konsumsi jamaah. Ya. Kita juga bisa melihat bagaimana layanan yang kita hadirkan bagi jamaah kita, bahkan dengan penguatan menu dengan cita rasa Nusantara yang terus kita hadirkan dengan variasi-variasi menu tiap hari yang kita berikan kepada para jamaah, Mas Rano. Oke, jika dibandingkan dengan kita compare dengan tahun lalu, apa yang membedakan fasilitas yang akan didapat oleh jemaah haji kita, Mas Ihsan? Berkaitan dengan penguatan pada saat ini tentu lebih kepada penguatan-penguatan layanan ya Mas Rano, Oke. berkaitan dengan apa yang diberikan kepada jamaah, mulai dari jamaah kita berangkat, ada penambahan jalur fast track di 6 embarkasi, Mhm. dan juga di Arab Saudi penempatan-penempatan jamaah, bahkan di Madinah kita bisa melihat bahkan ada jamaah kita yang menginap di hotel-hotel terdekat di area di pelataran Masjid Nabawi, dan termasuk di Mekah tentu penguatan-penguatan pelayanan yang kita hadirkan bagi jamaah kita, Mas Rano. Ya, agar menghindari potensi tumpang tindih, koordinasi, bagaimana sejauh ini koordinasi yang dilakukan antara PPIH, Satgas Armusna, dan Syarikah Arab Saudi? Ini tentu kita dalam Hmm. konteks koordinasi yang intensif, Mas Rano. Ya. Pertama tentu antara kita di PPIH yang bertanggung jawab terhadap layanan jamaah secara keseluruhan, Hmm. ada Satgas Al-Musna nanti yang secara teknis akan mengendalikan operasional di fase puncak haji, dan juga Syarikah sebagai penyedia yang menyediakan layanan sesuai dengan kontrak-kontrak operasional di Arab Saudi. Dan tentu kita terus terkoordinasi dengan baik dengan koordinasi yang intensif karena memang sudah
sesuai dengan fungsinya masing-masing. Misal kita di PPIH bertanggung jawab terhadap seluruh layanan dan syarikat sebagai penyedia layanannya. Dan ini terus kita lakukan hingga saat ini bagaimana koordinasi dengan syarikat-syarikat yang memberikan pelayanan pada jamaah baik layanan secara umum maupun spesifik bicara tentang layanan-layanan apakah itu akomodasi, transportasi maupun konsumsi bagi jamaah kita, Mas Rano. Oke, bisa dijelaskan Mas Iksan, skema pergerakan jemaah seperti apa nanti dari Arafah ke Musdalifah dan juga Mina? Baik, berkaitan Hmm. dengan skema operasional Armusna di tahun ini, Mhm. melalui teman-teman di Satgas Armusna sudah membagi dan mengatur melalui beberapa fase Hmm. pergerakan jamaah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Oke. Tentu ini masih dinamis, kita dalam proses pematangan berkaitan dengan pengaturan ini. Setidaknya Hmm. kami bisa sampaikan ada beberapa fase, misal di fase pertama itu Hmm. adalah fase penurunan dari Mekah menuju Arafah, di mana pada tanggal 7 Zulhijjah nanti para teman-teman yang tergabung dalam Satgas Arafah sudah mulai bergerak menuju Arafah pada siang hari, dan juga pada tanggal 8 Zulhijjah jemaah Hmm. bergerak dari Makkah menuju Arafah yang dibagi dalam 3 trip pergerakan, mulai diawali trip pertama itu Mas Ranaf Ya. dari pukul 6 pagi sampai jam 11, Hmm. pukul 11.30 untuk trip kedua sampai pukul 17 waktu Arab Saudi, dan trip ketiga itu pukul 17.30 sampai 24 waktu Arab Saudi, itu pukul 12 malam. Tentu Oke. ini dibagi agar tidak terjadi penumpukan di Hmm. satu waktu. Dan fase kedua itu pergerakan dari Arafah, Musdalifah, dan Mina. Hmm. Karena setelah wukuf selesai, nanti Satgas Musdalifah bergerak menuju titik pelayanan dan pengamanan, kemudian jemaah mulai bergerak menuju Musdalifah dan Mina. Nah, di sini Oke. ada dua skema yang kita kenal, seperti Hmm. tahun sebelumnya juga hadir. Ada jemaah reguler yang turun dan mabit di Musdalifah, Mhm. dan ada jemaah yang murur atau langsung melintas menuju Mina tanpa turun lama di Musdalifah, di mana skema ini diprioritaskan untuk jamaah kita lansia, disabilitas, risiko tinggi, dan juga jemaah-jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu, Mas Rano. Oke. Dan Hmm. di akhir, di fase ketiga, ada fase operasional di Mina lempar jumroh yang dilaksanakan pada 11 sampai 12 Zulhijjah. Seluruh Satgas Mina telah menduduki pos layanan sejak dini hari. Ada pos jamarat, ada pos di pos layanan dan pos pengamanan, dan juga pos tanazul, serta ada tim MCR 1 dan MCR 2 nanti yang akan berdiri di uh, tempat jamaah melempar jumroh di Jumroh Ula, Wusta, dan Aqabah, Mas Rano. Oke, artinya sudah ada mekanisme yang mengatur soal pengaduan jemaah jika fasilitas tidak sesuai standar. Ini kita paling soroti soal layanan ke mereka yang lansia, disabilitas, dan risiko tinggi, Mas Isan. Betul, Hmm. itu layanan yang menjadi prioritas kita. Bahkan tadi di awal kita juga melihat Hmm. bagaimana khususnya di Armusda misalnya ada layanan-layanan yang ramah terhadap lansia, disabilitas, ataupun yang berkebutuhan khusus, mulai dari akses jamaah menggunakan misalnya tadi ada toilet, dan juga penempatan-penempatan jamaah kita yang tentu ramah lansia dan yang berkebutuhan khusus. Dan ini menjadi salah satu prioritas layanan kita hadirkan bagi jamaah kita, termasuk di akomodasi masing-masing, termasuk juga berkaitan dengan transportasi. Ada bus yang menggunakan apa namanya, yang berkaitan dengan memberikan kemudahan bagi jamaah kita yang misalnya menggunakan kursi roda untuk bisa mengakses bus selawat misalnya. Oke, termasuk juga langkah cepat dari pihak Anda untuk mereka yang butuh penanganan, jemaah yang mengalami Betul. dehidrasi ataupun heat stroke begitu nanti ya, karena cuaca terik cukup menyengat di sana, 40 derajat Celcius dari teman kita laporannya. Betul, Mas Ranaf, ini Hmm. juga kita terus memantau perkembangan cuaca, bahkan lebih beberapa waktu lalu juga sempat di angka 44 derajat. Tentu Hmm. imbauan kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang standby nanti bisa di Armusna untuk memberikan edukasi kepada jamaah langkah-langkah dini apa yang perlu dihadirkan jika kita menghadapi cuaca panas. Tentu ini juga sekaligus mengimbau kepada jamaah kita untuk betul-betul memperhatikan kondisi fisik, asupan yang cukup, cairannya,
dan juga menggunakan pelindung diri misalnya dan tetap berada di dalam tenda misalnya nanti berada di fase puncak haji di Arafah misalnya Mas Ranoff. Oke, ada himbauan khusus bagi mereka di sana di Arab Saudi, Mas, untuk selalu menjaga kesehatan termasuk tidak dehidrasi di tengah cuaca terik? Betul Mas, Hmm. Nov, tentu ini menjadi imbauan bagi para jamaah kita yang berada di Tanah Suci maupun yang bersiap-siap berangkat ke Tanah Suci di gelombang kedua ini. Mhm. Kita mengimbau jamaah kita betul-betul mempersiapkan kondisi fisik secara prima dan juga bagi jamaah kita yang berada di kota Mekah ataupun di Madinah betul-betul memperhatikan, melihat, mengidentifikasi bagaimana kondisi fisik masing-masing. Pertama berkaitan dengan tadi menjaga asupan, minum yang cukup tanpa menunggu haus dan juga mengkonsumsi makanan yang seimbang dan juga tentu menggunakan alat pelindung diri di saat keluar dari atau akomodasi hotel maupun ke Masjidil Haram. Ini sangat penting karena berkaitan dengan dehidrasi ataupun heat stroke ini juga luar biasa menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah kita dalam beradaptasi dalam cuaca yang panas. Tentu himbauan tadi menjaga asupan dan memperbanyak mempersiapkan diri di hotel-hotel ataupun pemondokan masing-masing karena prioritas kita adalah ibadah di puncak haji yakni di Arafah, Musdalifah dan Mina, Mas Rano. Ya, yang perlu di-highlight juga Mas Ihsan soal mereka yang masuk ke Arab Saudi melalui jalur tidak resmi. Ini bagaimana kemudian mengatasi ini dari teman-teman di lapangan? Baik, terima kasih Hmm. Mas Rano. Ini menjadi imbauan yang tiap hari kita sampaikan karena pengetatan yang luar biasa dihadirkan oleh otoritas Arab Saudi dan juga ini demi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji secara umum. Imbauan la hajj bila tasreh ataupun tidak ada haji tanpa visa resmi ini menjadi sebuah keharusan dan juga perhatian bagi kita atau bagi jamaah-jamaah kita di tanah air. Jangan mau diiming-iming dengan narasi-narasi haji tanpa antri misalnya dan tentu kita sudah melihat fakta-fakta di lapangan melalui di tanah air khususnya Satgas pencegahan haji ilegal ataupun non prosedural sudah ada penangkapan ataupun penahanan keberangkatan jamaah-jamaah yang berangkat tanpa jalur prosedural yang terjadi di tanah air. Tentu ini menjadi imbauan bahkan di Arab Saudi pengetatan yang luar biasa kita melihat penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi dalam menjamin penyelenggaraan terselenggara dengan baik, khususnya dalam mencegah oknum-oknum yang memasuki kota Mekah khususnya tanpa menggunakan visa resmi ataupun visa haji resmi, Mas Ranaf. Ya, terakhir himbauan khusus Anda bagi mereka yang akan berhaji untuk tetap mematuhi aturan, Mas Ihsan. Betul, Hmm. mentaati aturan menjadi sangat penting bagi siapapun, bagi para jamaah kita yang hendak melaksanakan ibadah haji, banyak imbauan-imbauan, Mhm. larangan-larangan yang disampaikan oleh otoritas Arab Saudi. Untuk itu, para jamaah melalui petugas terus kita ingatkan, melalui ketua kloter, KBH, untuk mengingatkan jamaah agar memperhatikan betul larangan-larangan dan juga kebijakan-kebijakan yang dihadirkan oleh otoritas Arab Saudi, termasuk bagi jamaah kita dengan kebiasaan hal-hal kecil bisa di pemondokan masing-masing berkaitan dengan aktivitas merokok, mendokumentasikan tanpa izin di area-area yang dilarang, termasuk mendokumentasikan individu di Arab Saudi. Ini harus menjadi perhatian bagi jamaah kita ataupun warga kita yang berada di Arab Saudi untuk betul-betul mentaati aturan yang dihadirkan. Demikian Mas Rano. Baik, kita harapkan perjalanan ibadah haji pada tahun ini akan berjalan kondusif, lancar, dan juga mabrur bagi mereka yang akan menggelar ibadah di sana. Terima kasih untuk waktunya Mas Ihsan Marsha, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh bersama Newsroom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.